Kita di ini Sat, yang belum Sat, fikih kehidupan atau hukum-hukum Sat. Al-Ghosiyah belum ya? Sat, yang di fikih kehidupan dan hukum-hukumnya Sat. Ya. Al-fiqhul hayat atau hukum atau al-hikmah hukumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'ini wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sawfiyu ladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasral ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kana hariha la yazigu anha ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita buka kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kepada fiqhul hayati wal ahkam, fikih kehidupan dan hukum-hukumnya. Ini baru ayat itu ya, ayat awal ya. Ya Ustaz. 6 Ustaz. Masih di ayat awal. Oke, fikih kehidupan dan hukum-hukumnya. Dalatil ayatu ala ma ya'ti. Ya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan hal-hal berikut. Ya. Awalan, al-qiyamatu yaumun rahibun. Ya. Hari kiamat adalah hari yang amat sangat menakutkan. Yaumun rahib. Yaghshan nasa fihi ghasyatan syadidatan minal ahwal wal makhawif. Hari-hari tersebut menyelimuti manusia dengan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dahsyat. Ya. Makhawif, menakutkan. Ya, bagaimana tidak menakutkan ya. Gunung hancur, ya. Kemudian lautan meluber, ya. Tanah retak-retak di seluruh wilayah bumi. Pasti orang takut itu. Ya. Kita kalau lihat gempa saja, gempa aja di gedung langsung kita keluar. Takut ya, takut kalau gedung-gedung itu menghantam diri kita. Nah, hari kiamat itu lebih dahsyat lagi. Yaumun rahib, ya. Hari yang amat sangat menakutkan. Yang syanas fihi ghasyatan syadidatan. Ketakutannya itu menyelimuti, penuh memenuhi kehidupan manusia pada saat itu. Itu yang pertama. Fikul hayati, fikih kehidupan dan hukum-hukumnya. Ini kehidupan setelah dunia ya. Kehidupannya menakutkan sekali. Yang kedua, takunu wujuhul kufar fi dzalikal yaum dzalilatun bil adzab. Nah, di sini wujuh ya, wajah-wajah orang-orang kafir ya, orang-orang kafir non muslim ya. Makanya kalau dibilang orang kafir nggak ada, itu di dalam tafsir banyak sekali kata-kata kufar. Orang-orang kafir itu wajahnya zalilah. Zalilah tuh hina ya. Terhina ya. Bil azab, dengan azab.
Orang kalau disiksa kan terhina tuh, dipecut ya terhina lah, dicambuk terhina, ya. Dibakar terhina itu pasti. Khadi'atan liqab, ya. Mereka tuh tertunduk karena mendapatkan hukuman. Orang kalau dihukum kan pasti ya kayak orang lagi di borgol aja wajahnya melas. Nggak ada orang di borgol tertawa, nggak ada. Khadi'atan liqab. Waqad kana ashabuha fi dunya ya'maluna wa yata'amuna wa yat'abun anfusahum. Waqad kana ashabuha, bisa jadi orang-orang yang kufar itu yang wajahnya tersiksa itu ya'maluna wa yat'abuna anfusahum. Mereka tuh bekerja juga, beraktivitas, beramal. Tetapi amalnya itu membuat mereka capek, ya. Capek, nggak ada pahalanya. Li'anal akhirat laisat daru amal. Karena di akhirat itu orang capek itu bukan karena beramal, bukan di sana bukan untuk beramal. Mislu abdatil ausan wa ashabu sawami wa ruhab wa ghairum khasyat wujuhum lillah. Nah, orang-orang yang menyembah ashabu abdatul ausan, penyembah berhala, ya, atau Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Washabu sawami, dan orang-orang yang ashab orang-orang ashab suami dari kata berhala juga, ya. Ya. Waruhban, rahib-rahib, wagairum, dan yang lainnya, pendeta-pendeta itu capek-capek semua itu. Ya, pendeta-pendeta kan menghindari wanita. Masya Allah, di dunia capek sekali, ya. Nah, di akhirat khasyat wujuhum lillah, wajah mereka tertunduk, ya, nggak ada bekasnya pun, nggak ada manfaat amal mereka. Wa amilat wa nasobat fi amalia fi ghairi naf'in lahum fil akhirah. Dan mereka bekerja letih di dalam perbuatan-perbuatan mereka, sujud, ruku, ya, kalau ada nyanyi-nyanyian, macam-macam. Ada baksos-baksosnya, bakti sosial. Itu capek itu, nggak ada gunanya. Min ghairi naf'in, tanpa ada manfaat bagi mereka fil akhirah, juga dalam kehidupan akhirat. Subhanallah, ya, itu orang-orang kufar itu ruginya minta ampun. Li'ana amalahum mabniyatun ala ghairi asasin min ad-din al-hanif al-qaim ala tauhid al-khalis wal ikhlas al-kamil lillahi azza wajalla. Karena kan amal mereka itu dibangun di atas asas bukan asas agama yang lurus, yang tegak atas tauhid, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima amal, wallahu taala la yaqbal minal amal illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak menerima amal kecuali ikhlas karenanya. Orang Islam aja, orang beriman kalau dia beramal tanpa ikhlas nggak dapat pahala, apalagi orang-orang kafir. Orang kafir mana ada yang ikhlas? Nggak ada orang kafir ikhlas. Ya. Qala ta'ala wasifan a'mala haula, dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan amal mereka itu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala? Qul, katakan ya Muhammad, hal nunabbiukum, mau enggak kami beri informasi kepada kalian bil akhsari a'mala, pada orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mereka amalnya sia-sia di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun, dan mereka yahsabun menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat baik. Siapakah mereka itu? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itu orang-orang yang kafir kepada pertemuan dengan Tuhan mereka. Ya, mereka tidak punya keyakinan akan bertemu dengan Allah. Ya. Allah itu Tuhan mereka. Ya. Walaupun mereka Tuhannya di dunia itu ada Lata, ada Uzza, ada Uzair, ada macam-macam Tuhan-Tuhannya. Siddhartha Gautama, macam-macam, nggak ada itu. Itu habit a'malum, maka amal perbuatan mereka habitat, batal. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak timbang amal perbuatan mereka, nggak ada sia-sia. Dzalika jazaohum jahannam, balasannya bagi mereka adalah jahannam. Bima kafar, disebabkan mereka kufur. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa,
dan mereka menjadikan ayat-ayat kami Al-Quran dan Rasul-Rasul kami Muhammad SAW huzuan sebagai barang ejekan mereka. Nah, sekarang yang disebut kufar siapa? Apakah orang Yahudi kafir? Orang Nasrani kafir nggak? Orang Hindu kafir nggak? Orang Buddha kafir nggak? Kafir. Kafir. Semuanya kafir. Kafir Ustaz. Jazaohum jahannam, balasannya neraka jahannam. Bima kafir, disebabkan kekafiran mereka. Alhamdulillah kita sudah punya iman, walaupun iman kita sekecil apapun, yang jelas kita punya iman. Tinggal kita pupuk iman kita. Kita tambah dengan amal soleh kita. Iman dan amal soleh itu bekal kita kehidupan di akhirat itu. Ketiga, wa makanuhum huwa an-nar asyadidah al-har. Makanuhum, tempat mereka adalah neraka, ya, yang amat sangat panas. Masya Allah. Panas berapa derajat? Wah, ribuan derajat. Kan itu api neraka dipanaskan. Dipanaskan sampai menghitam. Menghitam. Kemudian merah, hitam lagi. Masya Allah. Berapa Celsius ya, derajat Celsius. Itu katanya kalau neraka dibuka itu di atas langit, maka bumi itu hangus. Jadi begitu sangat panasnya. Itu tempat mereka seperti itu. Kalau kita lihat di film-film ya, film-film tulangnya udah habis ya, tulang habis ya, lemah ya. Begitulah keadaan orang kufar gitu. Masya Allah. Wa masrubatu wa masrubahum wa min aimin aniyah. Dan minuman mereka itu adalah air nanah, air panas mendidih. Ya. Min yanbu ma'un mutanahin fil hararah. Yang berasal dari sumber mata air yang amat sangat puncaknya panas. Ya. Kalau derajat panas misalnya 1000, ya dia 1000 derajat Celcius. Bagaimana kalau melepuh itu kalau dicicipin ya, dicicipin melepuh itu. Wamat umahum ad-dori, dan makanan mereka ad-dori yaitu duri-duri. Dori itu duri ya. Dekat dengan kata duri. Karena dia nyangkut di tenggorokan itu. Alladzi la yusminu akilahu. Orang makan dori itu tidak akan kenyang. Wala yadfa'u al-ju' anhu, dan tidak bisa menghilangkan lapar. Ja fil khabar an Ibnu Abbas ad-dori syai'un yakunu finnar. Terdapat di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya ad-dori syai'un yakunu finnar, sesuatu yang berasal dari api. Yushbu syauk, yang menyerupai duri-duri. Amaru minas sabr, lebih pahit ya, lebih pahit daripada tumbuh-tumbuhan yang pahit. Lebih pahit daripada kaktus. Kaktus ya, sober kaktus. Wa antanu minal jifah, dan lebih busuk dari bangkai. Bayangkan itu. Makanannya begitu. Durinya itu tajam dan pahitnya seperti melebihi pahit kaktus, dan baunya melebihi bangkai. Ya kita kalau ada bangkai aja bisa muntah-muntah kita. Tapi orang penghuni neraka kenapa kok makan ya begituan? Saking laparnya. Ya, saking laparnya apa aja disantap. Ya. Wasadu haron minan nar, dan lebih panas dari api neraka. Allah, na'udzubillah min dzalik. Fattaqun nar, makanya dalam Al-Qur'an fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Wa qala al-ulama inna lin-nar darakat ahluha ala tabaqat, wa minhum man
min ta'ami zaqum, wa minhum min ta'ami gislin, wa minhum min ta'ami dori, wa minhum min syarabil hamim, wa minhum min syarabi as-sadid. Masya Allah. Para ulama mengatakan sesungguhnya neraka itu memiliki derajat-derajat, memiliki tingkatan-tingkatan. Darokat itu tingkatan-tingkatan. Ya. Dan penghuninya pun juga bertingkat-tingkat. Ya. Di antara mereka ada yang makanannya adalah pohon zakum. Ya. Umin min ta'amihi zakum. Umin min ta'amihi gislin. Ada juga yang makannya gislin, itu nanah. Ada yang juga makannya dori. Ya. Di antara mereka ada yang minumannya dari air panas dan ada juga yang minuman dari nanah. Likuli babi minhum juz'um maksum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari neraka. Kalau surga ada 8 pintu, neraka ada 7. Wujudun nabati finar laisa bibidah min qudratillahi ta'ala kawujudi badanil insan wal uqubah wal hayat fiha. Di antara keberadaan tumbuhan di dalam neraka bukan dimunculkan dimunculkan dari kekuasaan seperti keberadaan manusia kalajengking. Jadi keberadaan tumbuhan di dalam neraka itu bukanlah sesuatu yang bid'ah ya. Bukanlah sesuatu yang di luar kemampuan Allah. Allah mampu. Jadi ada tumbuhan di neraka, kan tumbuhan tuh kalau terbakar gimana? Ya itu bisa kekuasaan Allah. Jadi ada tumbuhan dori, ada gislin, ada zakum, itu pohon-pohon itu. Pohon-pohon yang dimakan oleh penghuni neraka. Ya. Seperti badan manusia. Ya. Badan manusia itu terbakar di neraka masih bisa. Ya. Kekal abadi kan orang kafir. Ya, dagingnya ya begitu aja mengelupas, kembalikan lagi, mengelupas, kembalikan lagi, mengelupas, kembalikan lagi. Bagi Allah mudah banget. Wal aqarib, dan juga ada kalajengking yang mematok-matok manusia. Bisanya itu dahsyat ya. Wal hayat, dan juga ular masuk ke dubur manusia, ya, keluar lewat mulutnya. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-mufassirun lamma nazala hadhil ayah laisa lahum ta'amun illa min dori. Qala al-musyrikun ala sabili tanattu inna ibilana la tusmini bid-dori wa nazalat la yusminu wa la yughni min ju'. Para ahli tafsir berkata ketika turun ayat laisa lahum ta'amun illa min dori, mereka tidak punya makan kecuali dari dori. Kaum musyrikin menentang seraya berkata, sesungguhnya unta kami pastilah kenyang dengan memakan dori, ya, makanan yang berduri tersebut. Lantas turun ayat la yusminu wa la yughni min ju'. Maksudnya makan tersebut tidak membuat manfaat untuk dikonsumsi, tidak membuat kenyang dan tidak menghilangkan rasa lapar. Nah, ini merupakan dalil bahwa makanan mereka bukan termasuk jenis dari makanan manusia, akan tetapi dari jenis duri-durian yang dimakan oleh unta selagi masih belum kering. Jika telah kering, unta pun tidak akan memakannya, karena itu merupakan racun yang dapat membunuh. Hal itu juga merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dalam perkataan mereka bahwa ad-dori yang dapat menumbuhkan lemak di dalam tubuh. Allah Subhanallah. Ini ayat yang menakutkan juga, surat Al-Ghasyiyah kalau dibaca menakutkan isinya. Wa zadalil la ta'amahum laisa min jinsi ta'amil ins. Menunjukkan bahwa makanan mereka bukan makanan manusia. Walakin jinsus sauk,
tapi makanannya berjenis duri-durian yang dilahap oleh onta kalau dalam keadaan kering. Kalau dalam keadaan basah. Jadi kalau basah tuh sama onta dimakan. Itu makanan onta. Tapi kalau sudah kering, onta juga nggak mau. Ya, karena beracun, dan qatil, membunuh. Wadilul aidan la taqdzibillahi lahum fi qawlihi yusminu yusammin dori. Dan juga Allah menustakan perkataan mereka bahwa dori itu bisa membuat gemuk, nggak mungkin. Wal khulasah, kesimpulannya, anna wasfa ahwalin nar ala nahwil madhkur yastad'i al-firar minhu. Masyaallah. Ringkasannya, sesungguhnya mensifati kondisi neraka dengan sifat-sifat sebagaimana disebutkan dapat membuat orang lari darinya. Wa ibadu nafs an mujibati hadzal azab, dan membuat orang menjauhi dari hal-hal yang menyebabkan azab ini, seperti akidah sesat dan perbuatan yang rugi. Jadi karena neraka menakutkan sekali keberadaannya, itu sesungguhnya Allah menceritakan supaya manusia lari dari neraka dan menghindarinya apa? Dari akidah yang fasidah. Keyakinan itu semuanya, kenapa mereka masuk neraka? Karena keyakinan salah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang kafir. Wal amal fasid, amalnya amal yang rugi. Wal aqidah sahihah ila bitauhidillah, dan tidak ada akidah yang benar kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bil Quran, dan beriman kepada Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Wa Rasul Muhammad SAW, dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka punya Tuhannya, bukan Muhammad SAW sebagai nabinya, bukan sebagai kudwahnya. Padahal Nabi diutus sebagai kudwah bagi mereka. Wala amalun makbul, dan mereka tidak punya amal yang makbul, yang bisa diterima. Ila ala wifqa majabil Islam, kecuali apa yang sesuai dengan ajaran Islam. Wala kullu hadza li anni muslim wa inma hadzal ladzi sahha daliluhu. Kita tidak mengatakan demikian ya, bahwa ini adalah yang dalilnya sahih ya. Bukan kita mengatakan ini amalannya ya ini telah aja Anda Islam, pasti amalan-amalan yang Islam aja yang Anda setujui. Bukan, itu karena dalilnya yang seperti itu. Dalilnya yang benar ada seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kajian kita kepada ahwalul mu'minin al-mukhlisin ahlil jannah. Nah, ini keadaan kaum mukminin yang ikhlas sebagai penghuni surga. Masya Allah. Bisa Al-Quran itu kalau sudah membicarakan tentang kengerian-kengerian, nasib sengsara yang dialami oleh orang-orang kufar, biasa diikuti dengan menjelaskan nasib orang-orang yang berbahagia, orang-orang beriman. Supaya manusia memilih yang baik, menghindari yang buruk. Diceritakannya kekufuran, kemudian nasib yang sengsara, supaya manusia jangan kufur sengsara. Berimanlah ya, supaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu dimulai wujuhu yauma idzin naimah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Nah, wujuh, muka ya, orang kelihatan senang, sedih itu dari mukanya. Tangan nggak kelihatan, kaki nggak kelihatan, badan nggak kelihatan, mukanya. Dia lagi senyum, nah, berarti lagi senang. Kalau dia lagi menangis, berarti lagi sedih. Nah, makanya wujuh, wajah, di wajah kita lihat semuanya. Cuma Al-Quran itu betul-betul ilmiah. Kenapa wujuh? Wujuh yauma idzin naimah. Kenapa enggak rijluhu ya yaumain qawiyah? Kakinya kuat ya, atau tangannya bercahaya, enggak. Tapi wujuhu yauma idzin naimah. Muka-muka mereka pada saat itu berseri-seri, menunjukkan mereka bahagia. Kenapa? Lisaiha radiyah, karena usaha mereka itu radiyah ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho juga. Lisaiha radiyah. Nah, kemudian dia tidak di dalam neraka. Kalau di neraka panas ya. Tapi dia fi jannatin aliyah, di
kebun-kebun yang tinggi. Artinya kebunnya hijau, udaranya segar, ya, dan tempatnya tinggi, menunjukkan kemuliaan. Fi jannatin 'aliyah. Ya. Kalau orang berada di puncak, ya, itu segar, ya. Kita lagi ke puncak, kemudian bawa keluarga, bawa anak-anak, teman-teman, kemudian keluarga, karib kerabat, bawa makanan, bawa minuman, bawa tikar, segala macam, itu enak sekali tuh, fresh tuh, segar. Tetapi kalau dalam keadaan seperti itu, misalnya ada cekcok juga, ada cekcok, misalnya konflik, suami istri lagi di puncak berantem, atau saudara dengan adik kakak berantem juga, main kata-kataan, itu masih nggak nikmat, belum sempurna kenikmatannya. Makanya di ayat 11-nya la tasma'u fiha laghiyah. Kalau di surga itu la tasma', kamu tidak akan mendengar fiha fil jannah itu laghiyah, perkataan yang sia-sia, yang nggak ada gunanya. Perkataannya salam, salam, nyaman kedengarannya. Karena salam, salam, bahagia, ya, senyum, nggak ada marah-marah itu. Ya. Nggak ada perkataan-perkataan yang menyakitkan. Wah, itu suasana makin nikmat aja. Perkataannya enak didengar, yang kumpul semua enak didengar, makanannya enak, udaranya enak, suasananya nyaman, tidak panas. Kemudian fiha ainun jariyah, ditambah lagi pemandangan di sekelilingnya ada ainun, ada mata air. Masya Allah, mata air itu sesuatu yang kalau dilihat itu akan membuat hati sejuk, ya. Dan jariyah, mata airnya ini mengalir, muter, tidak berhenti. Ainun jariyah, muter, bersih, menunjukkan airnya bersih, bening. Fiha ainun jariyah. Fiha surur marfu'ah. Surur, ya, ini dipan-dipan, ya, ya, yang ditinggikan. Jadi kalau kasur banyak itu, kasurnya tebal-tebal. Tebal, wah itu kalau kita berada di atasnya nyaman itu. Ya, nyaman, surur marfu'ah. Kemudian waqwabu maudu'ah. Gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Kalau ada gelas berarti ada minuman. Ya. Ada suasananya nyaman sekali. Kemudian bantal-bantal, tempat tidur, wa aqwabun. Kemudian minuman maudu'ah yang ditempatkan dekat tempat tidurnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Ya, bantalnya juga empuk-empuk, ya, bersih-bersih, wangi-wangi. Wa zarabiyu mabsuth, dan permadani yang terhamparkan. Subhanallah, ini pemandangan yang nikmat. Al-munasabah. Munasabah artinya korelasi, ya. Korelasi, persesuaian ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Ba'da bayani wa'idil kufar bil al-asqiya, setelah menjelaskan tentang ancaman kepada orang-orang kafir yang sengsara, wa bayanu halihim wa makanatihim wa ta'amihim wa syarabihim, dijelaskan juga keadaan mereka yang amat sangat menyakitkan, kedudukan mereka, posisi mereka, makanan mereka, dan minuman mereka yang menakutkan, yang menyakitkan itu. Subhanallah. Zakarallah ta'ala walal mu'minin as-su'ada, kemudian Allah menyebutkan kondisi orang beriman yang berbahagia dan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Wasifan thawabahum, kemudian Allah menggambarkan
pahala, balasan bagi mereka. Wa ahlus thawab, summa wasfu dari thawab. Kemudian menggambarkan juga tempat tinggalnya yang mantap, yang mewah, nyaman, masya Allah. Fi jannatin aliyah, bitarghibin nas bi'amalihim wa tashwifihim bima yulaimu min fadli rabbihim. Bitarghib, untuk memberikan motivasi kepada manusia untuk mengikuti amal mereka. Dan juga membuat taswik, ya. Taswik itu membuat mereka ingin, semangat, ya, dengan apa yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berita-berita ini taswik, membuat kita jadi termotivasi. Wah, enak banget ya. Kita semangat ingin menjadi penghuni surga. Itu surat Al-Ghasyiyah begitu. Tafsir wal bayan, tafsirnya dan penjelasannya. Wujuh yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Ai wujuh yaumil qiyamah dzatu ni'matin wa bahjatin wa nadratin wa husnin. Ya yu'rafun ni'am na'im fiha mutana'imah kama qala ta'ala ta'rifu bi wujuhim nadratan na'im. Jadi wajah-wajah pada hari kiamat itu wajah penuh dengan kenikmatan, keceriaan, dan wajahnya bercahaya. Ya. Terlihat dari wajahnya itu kenikmatan-kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Ya. Kama qala ta'ala ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu melihat wajah-wajah mereka wajah penuh dengan kenikmatan. Wahya wujuhu su'ada, itu adalah wajah orang-orang yang bergembira. Lima syahadu min akibati amrihim, karena mereka menyaksikan akibat dari perbuatan mereka. Wa qabuli amalin, dan diterimanya amal mereka. Fahiya li amaliha alladhi amilathu fid dunya radiyah. Karena amal-amal yang ia lakukannya di dunia diridhoi, dia senang. Ai radiyat amaluha, hatinya senang dengan amal-amal saleh tersebut. Li'anna qad a'tat minal ajar ma'ardah, karena dia telah diberikan pahala dari apa yang ia sukai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wal khulasah, kesimpulannya, anna Allah taala wasafa ahli syuhada was thawab biwasfain. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan kondisi orang-orang yang berbahagia itu dan pahalanya itu dengan dua sifat. Ya. Ahaduhuma fi dhahirihim wa qauluhu na'imah, dzatu bahjah wa husnin aw mutana'imah. Yang pertama, secara zahir, secara yang nampak itu na'imah, penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi balasannya itu dua sifat. Sifatnya penuh dengan kenikmatan secara zahiriah, secara lahiriah. Wasani fi batinihim, adapun secara spiritual, batin. Wa huwa qauluhu lisa'iha radiyah, hatinya terhadap perbuatannya dia rela. Ya. Semua wasfu dari thawab wa hiya al-jannatu bisab'ati awsaf. Kemudian setelah itu Allah memberikan gambaran kepada kita, orang-orang beriman, tentang darus thawab, tempat orang mendapatkan ganjaran tersebut, yaitu surga, dengan memiliki 7 sifat. Nah, sifat surganya nih ada 7. Yang satu, yang kedua, fi jannatin aliyah, ya, di dalam surga yang tinggi, tempatnya tinggi, bukan jatuh ke bawah, bukan di bawah, tempatnya tinggi. Berarti kalau yang istimewa tinggi-tinggi, fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kedua, tidak mendengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia. Perkataannya semuanya nyaman, nikmat dengarnya. Lembut perkataannya, sopan, tidak ada kekerasan, pokoknya nikmat dengarnya. Aina ashabal wujuh an-na'imah humu wa humul mu'minuna su'ada fi jannati rif'atil makan.
Jadi wajah orang-orang yang beriman itu, yang penuh dengan kenikmatan tersebut adalah wajah-wajah orang beriman yang berbahagia. Di mana? Fi jannatin rafi'atil makan, di surga, di kebun-kebun yang tempatnya tinggi, ya. Bahiyatul wasf, ya. Aminatul ghurfat, ruangan-ruangannya penuh dengan keamanan, ya. Li'anal jannah manazil wa darajat ba'duha ala min ba'd. Karena surga itu juga memiliki tingkat-tingkatan, sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lain. Kama an-nar darakat, sebagaimana neraka juga memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Yang satu lebih rendah, yang satu lebih rendah. Jadi kalau surga tingkatannya tinggi, kalau neraka rendah. Wala tasma' fi kalami ahlil jannah kalimatul lagwin wa huzyan. Dan penghuni surga itu tidak pernah mendengar perkataan yang sia-sia. Li'annahum la yatakallamun illa bil hikmah, karena mereka itu tidak berbicara kecuali dengan penuh hikmah. Walhamdulillahi ta'ala, dan mereka itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma razaqahum minan na'im ad-daim, karena mereka mendapatkan nikmat yang terus-menerus, ya. Maka mereka memuji Allah, alhamdulillah. Yang ada begitu semuanya orang penghuni surga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih Allah. Kau berikan rumah yang nyaman, kau berikan buah-buahan, kau berikan minuman segar, kau berikan bidadari, kau berikan pelayan, masya Allah. Itu pujian terus, isinya pujian di surga, ya. Wali anal jannah manzilun ahbabillah wa manzilu as-safa la tata'akkar bil lagwi wal kadhib wal buhtan. Karena surga itu ada tempat yang Allah sukai, ya. Tempat yang bersih, ya. Tidak terkontaminasi oleh perkataan yang sia-sia, dusta dan batil, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la lagun fiha wa la ta'thim. Tidak ada perkataan yang sia-sia dan juga tidak ada perkataan dosa. Perkataan jorok-jorok nggak ada, perkataan kasar-kasar tidak ada, perkataan menyakitkan nggak ada. Ada perkataan nikmat, perkataan selamat, perkataan, ya, membuat hati tenang, ya, senang di surga itu. Waqala la yasma'u fiha lagwan illa salaman. Mereka tidak mendengar perkataan kecuali salam. Segala puji bagi Allah. Jadi didengarnya penghuni surga maunya begitu semua. Perkataan di surga itu yang didengar ya perkataan-perkataan yang selamat, sukses. Nggak ada perkataan yang gagal, panas. Oh, nggak ada itu. Ada sejuk, nyaman, nikmat. Perkataan seperti itu. La yasma'u fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman. Itu sifat, ya, sifat bagi jannah. Sifatnya ada dua tuh tadi. Tempatnya tinggi dan tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Kemudian sifat ketiga, fiha ainun jariyah, fiha surur marfu'ah. Yaitu di surga itu memiliki sifat yang ketiga adalah bahwa dia memiliki mata air yang mengalir, ya, mengalir terus, ya, dan bisa diminum lezat, ya, airnya bisa diminum langsung. Kan ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari mata air, ya. Itu masya Allah, ya, surga. Walaisal murad biha ainin wahidatan bi'tibariha nakirah fi syakil isbat. Jadi ainun jariyah itu menunjukkan bahwa ainun itu enggak tertentu, pokoknya apa aja. Kalau fiha al-ain pakai ada alifnya, nah itu lain lagi itu. Ini ainun enggak pakai alif lam. Berarti apa saja, pokoknya penuh kenikmatan. Mata airnya mata air yang penuh dengan kenikmatan. Ya, bisa diminum dan lezat serta bersih, berjernih, ya. Tidak membuat sakit perut, ya. Bahkan kalau di air telaga Al-Kausar itu orang jadi nggak pernah haus lagi. Kalau minum telaga surga nggak pernah haus lagi, ya.
Justru dia menikmati terus. Ya, minumannya seperti itu. Airnya mengalir terus. Fiha surur marfu'ah. Kemudian surur. Ya. Surur itu permadani, tempat tidur. Jadi apa itu orang di surga ngapain aja? Ya leha-leha ya, santai-santai. Di surga itu penuh dengan kenikmatan, nggak capek-capek lagi. Ya. Kalau di surga masih nyangkul, masih kerja, enggak. Di surga itu makanya surur, ada kenapa kasur ya. Jadi santai-santai itu. Penghuni surga itu udah nggak usah lagi beribadah lagi. Dia di sana darul jaza, tempat diberikan balasan. Adapun di dunia darul amal, tempat bekerja. Wa fi usratun aliyatun mafrusyatun. Di dalamnya ada tempat tidur yang tinggi-tinggi, permadani. Bima huwa naimul malmas. Dan itu lembut kalau dipegang, ya. Disentuh itu lembut. Kasurnya itu lembut. Katsiratul fursh, ya. Murtafiatus sumuk. Jalasa 'alaihal mu'min istamta'a biha wa ra'a riyadul jannah wa na'imaha. Dan ketika dia duduk di atas permadani tersebut, istamta'a biha, mereka tuh menikmati sekali. Waduh, enak banget ini. Tempat tidurnya empuk sekali, wangi sekali, lembut ya. Lembut selembut-lembutnya. Dan wara'a riyadul jannah, maka mereka melihat taman-taman surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya, jadi keluar tempat tinggalnya di surga itu, masya Allah, lagi santai-santai di kamar-kamar. Ya. Qala ta'ala wa furushun marfu'ah. Itu yang ketiga dan keempat. Jadi ada baru 3 lagi. Wa fi dzalika ghayatut tashrif wa takrib. Ya. Di dalam 4 sifat dari surga itu aja sudah merupakan puncak dari pemuliaan Allah kepada orang-orang penghuni surga. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dan keenam, wa aqwabu maudu'ah wa namariku masfa wa zarabi mabsusah. Ternyata mereka di surga itu selain nyantai-nyantai, mereka juga minum-minum aja. Ya. Orang kalau di pantai itu sudah nyaman, ya. Kemudian ada kasurnya, kemudian ada minuman lagi. Masya Allah. Nah, ini di surga seperti itu. Dan mereka juga minum khamar, aqdar khamar. Khamar di dunia itu nikmat, tetapi memabukkan. Tapi khamar di akhirat itu nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan khamar dunia dan tidak memabukkan. Ghairul muskirah. Mu'addatun marsudatun baina yadai. Yang semuanya tuh ada di tangan mereka. Yashrabu minha mata arad. Yang dia bisa minum ketika dia berkehendak. Wafiyah wasaid, ada juga yang ada tangan-tangannya, tangkai-tangkainya, gelas-gelasnya, julus alaiha, atau untuk duduk di atasnya, aulistinat ilaiha, kemudian juga bangku-bangkunya atau muhaddad itu ada bantal-bantalnya itu mereka bisa duduk ya, bisa bersandarkan padanya. Wafiyah bustun babsutatun fil majalis, tempat duduknya itu dibentangkan, nyaman, tidak mepet-mepet ya. Tempatnya luas. Bukan tempatnya sempit, desek-desekan ya. Desek-desekan, enggak ada di surga berdesek-desekan gitu. Wa sonafis sajadat laham raqiq naib. Kemudian juga ada permadani ya. Sejadah-sejadah yang lembut ya, yang raqiq tipis. Mufariqatun fil majalis, kathiratun tugril khubub, wa yastamti an-nadhir ilaiha wa fiha ma'ani al-habah wal fakhamah. Wah, mereka pokoknya melihat semua bantal-bantal, tempat duduknya itu, mereka semua betapa menikmati kehidupan di surga. Fikul hayati awil ahkam.
fikih, kehidupan dan hukum. Wasafallahu ta'ala ahlas sa'adah wa thawab wa darat thawab bi awsafin jamilah ra'iyatul jamal wal mut'ah igra'in nas biha wa targhibihim fil husul 'alaiha idza 'amilu 'amal ashabiha al mustahiqina laha. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berbahagia dan pahalanya dan tempat mereka mendapatkan balasan tersebut dengan sifat-sifat tempatnya yang penuh dengan keindahan, ya. Ra'iyatul jamal wal mut'ah, ya. Ligra'in nas, supaya memicu manusia, wa targhibi, mendorong mereka fil husul alaihi, untuk mendapatkannya. Idza amilu amala ashabiha, kalau mereka beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Ahma ahlu thawafil, amma ahlu thawaf falahum sifatan zahiriyatan wa batiniyatan. Adapun orang yang mendapatkan pahala itu, sifat pahalanya ada dua, yang zahiriyah, yang nampak, wa batinian, maupun yang tersembunyi. Fawujuhu al-mu'minin zatu na'matin wa bahjatin wa nadratin bi amalim alladhi amilatu fid dunya radiyatan fil akhirah haitsu a'tayat al-jannah bi amaliha. Jadi wajah-wajah orang beriman itu zatu ni'matin, memiliki wajah orang yang penuh dengan kenikmatan, wa bahjah, kebahagiaan, wa nadsrah, dan nadrah itu hijau. Hijau artinya senyum, ya, bercahaya. Li'amalihim, karena perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan, amilatu fi dunya, di dunia. Radiyatan fil akhirah, membuat mereka ridho pahalanya di akhirat. Haitsu u'tiyatul jannah bi amaliha, di mana ia akhirnya diberikan surga dengan berkat amal-amalnya. Wa ma darus thawab falaha sifatan sabun kama taqaddam. Adapun tempat dia mendapatkan kenikmatan itu memiliki 7 sifat. Yang pertama, fi jannatin 'aliyah, tempatnya tinggi, ya. Ay murtafiyah wa 'aliyah atul qadar, lianna fiha ma tastahil anfus wa taladul a'yun. Di dalamnya apa yang ia minta pasti terpenuhi. Asani la tasma fiha kalaman saqitan ghair mardi wa la tasma fiha kalimatul lagwin. Mereka tidak mendengarkan perkataan di surga, perkataan yang sia-sia, ya. Yang dia dengar enak-enak semua. As-salisah, yang ketiga, fi ainun syarab jariyah. Mereka minum dari air yang mengalir terus di permukaan bumi tanpa ada selang-selang, gitu, ya. Wa tajri lahum kulama aradu bima'in mundafiq, dan airnya terus-menerus mengalir, ya, dengan berbagai macam minuman yang lezat, yaitu khamar, madu, kemudian laban, susu. Masya Allah, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai. Nah, itulah kenikmatan surga. Keempat sifat dari surga itu, fiha surun aliyatun makan murtafiyatun. Kemudian tempat tidurnya tinggi-tinggi, ya, tinggi, ya. Kelima, dan juga ada gelas-gelas, ya. Gelas-gelas ada yang pakai pegangan, ada yang tidak pakai pegangan, ya. Kemudian keenam, juga ada namarik. Namarik itu bantal-bantal, ya. Bantal-bantal yang tersusun dengan rapih, ya. Ketujuh, kemudian permadani yang dibentangkan. Mereka itu luas tempatnya, tidak berdesak-desakan, karena di surga itu nyaman, penuh dengan kenikmatan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu berapa, ya? 10 menit, ya. Silakan. Pekan depan kita lanjutkan, ya, ayat berikutnya.
Halo? Hadir, Ustaz. Ya, tafadhol. Tadi nggak kedengeran. Ingin bertanya, Ustaz, Ya, silakan. orang-orang yang masuk surga, yang merasakan surga dengan segala kenikmatannya gitu, Ustaz. Apakah mereka masih mengingat bahwa dengan keluarga mereka yang misalkan, nauzubillah, keluarga mereka ada yang masuk neraka gitu, Ustaz, apakah mereka masih mengingat ketika mereka sudah merasakan kenikmatan surga, Ustaz? Ya, kalau dari sorga itu sudah tidak ada lagi memikirkan penderitaan orang lain. Ya, penderitaan. Itu Abu Jahal kan masuk neraka. Anaknya Ikrimah itu masuk surga, sahabat Nabi. Ya, Khalid bin Walid, bapaknya Al-Walid ibnul Mughirah, Khalid bin Walid masuk surga. Ya, masing-masing urusan sendiri-sendiri. Di sana tidak lagi, ya Allah, kok saya di surga, bapak saya di neraka. Nggak ada begitu. Ya, dia udah nggak mikirin orang lain. Ya. Udah nggak mikirin orang lain. Tapi ada juga di dalam surat Al-A'raf itu dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka ada. Penghuni neraka dalam keadaan sengsara mengatakan, wanada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil penghuni surga. An afidu alaina minal ma. Tuangkanlah kepada kami air, ya. Kami ini kepanasan, minumnya dari nanah, air panas mendidih. An afidu alaina minal ma. Tuangkan kepada kami air dari surga. Au mimma razaqakumullah, atau apa yang kamu berikan rezeki, buah-buahan, berikan kepada kami. Penghuni surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga mengatakan Allah mengharamkan keduanya, minuman dan makanan, rezeki itu diharamkan bagi orang-orang kafir. Jadi ada dialog juga. Tapi ya penghuni surga tetap menikmati, ya, menikmati. Nggak mungkin dia di surga mikir anaknya, mikir ibunya, mikir bapaknya gimana. Jadi dia tidak nikmat itu kalau begitu. Dia tidak nikmat. Nah, itu bukan jannah itu. Bukan darun naim. Nah, kalau masih memikirkan penderitaan-penderitaan, wah, mikirin Fir'aun udah sengsara. Ya. Namrud sengsara semua. Ya. Udah kafir-kafir semua sengsara. Dia nggak mikirin yang dia ada. Ya, dia udah alhamdulillah, dia bersyukur. Alhamdulillahilladzi, ya kan. Faddolana apa azhaba anil azan, azhaba anil hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami ini segala penderitaan hidup di dunia. Ya. Kami sekarang sudah jadi penghuni neraka, penghuni surga. Penghuni surga itu kalau melihat penghuni neraka mengatakan, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratun zakum inna ja'alna fitnatan lid. Inna hadza lahuwal fawzul azim." Kita ini la fauzul azim, berada di dalam kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang besar kita ini. Limithli hadza falyamalil amilun. Hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba lah beramal supaya menjadi penghuni surga. Jadi penghuni surga itu menikmati. Ya. Dia tidak mungkin memikirkan keluarganya, bapaknya, anaknya yang di neraka. Ya, kalau dipikirkan ya tadi, ya, Abu Jahal masuk neraka, anaknya Ikrimah masuk surga. Khalid bin Walid, bapaknya masuk neraka, Al-Walid ibnul Mughirah. Khalid bin Walid masuk surga. Kalau dia mikirin tentang keadaan bapaknya, udah nggak bahagia dia, nggak bahagia. Tapi kalau sama-sama beriman, nah itu bisa dikumpulkan. Dalam surat At-Tur katakan, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa taba'atum dzurriyyatum, diikuti dengan keturunannya juga yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatum, akan kami kumpulkan dengan keturunannya yang beriman. Jadi sama-sama, ya, berbahagia, ibunya berbahagia, anaknya berbahagia, menantunya bahagia, ya, semuanya bahagia karena punya keimanan semuanya. Nah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu, bapaknya akhirnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, semuanya keluarganya masuk Islam. Maka dikumpulkan nanti. Ya.
ya kita berharap ya. Makanya dijiwari Nabi SAW. Kita berada menjadi tetangga Nabi SAW. Ada seorang sahabat ketika di dunia mengatakan, ya Rasulullah, aku berpikir ya Rasulullah, bahwa nanti aku dengan kau akan beda tempat ya Rasulullah. Ya. Engkau surganya tinggi, aku surganya di bawah. Tidak akan lagi bertemu lagi ya Rasulullah di akhirat. Ya, kita tidak akan bertemu lagi di akhirat. Wah, turunlah ayat. Ya, turunlah ayat walladzina apa ayatnya? Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu may yuti' wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa beriman dan beramal soleh, ya. Man amila sholihan, ya. Wa may yu'min billahi wa amila sholihat, maka kami akan faulaika, maka mereka itu an'ama Allahu 'alaihim, ya. Allah akan berikan nikmat kepada mereka, ya. Ma'alladzina an'ama 'alaihim, bersama orang yang Allah berikan nikmat, minan nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang syidik, wasyuhada, dan orang-orang syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Itu ada di surga, ya. Ada di surga, ya. Surga ketemu tuh nanti, ya, ketemu dengan Nabi SAW. Kalau yang dekat dengan Nabi SAW, tangga dengan Nabi itu berarti kedudukannya hebat sekali itu dia, ya. Kedudukannya dengan Nabi SAW dekat sekali dengan Nabi, karena di surganya itu dekat, berdekatan dengan Nabi, tetangga Nabi SAW. Makanya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ini masuk surga bertetangga dengan Nabi SAW, dekat dengan Nabi SAW. Ya, kita bisa ketemu lagi. Dan nanti penghuni surga itu akan ada namanya pasar. Mereka akan berkunjung ke pasar itu. Dan ketika berkunjung ke pasar di surga itu, wajahnya makin cemerlang. Nah, itu kita bisa ketemu tuh dengan orang-orang soleh, dengan ulama-ulama, dengan para nabi. Ya. Jadi tidak usah putus asa bahwa selama kita beriman dan iman kita makin bagus, makin tinggi, maka kita akan bertemu dengan para nabi. Oke, sudah jam 9 lewat. Kita tutup kuliah kita pada kali ini. Insya Allah kita semua yang hadir di sini berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penghuni surga, ya, surga Jannatul Naim, penuh dengan kenikmatan. Kita mendapatkan semua hal-hal yang digambarkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuh yauma idzin na'imah. Amin. Fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha surrun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfu'ah wa zarabiyyu mabsusah. Nah, itu semoga kita termasuk orang di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.